Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oksiana Jatiningsih. Saya adalah salah satu dosen di perguruan tinggi negeri di Surabaya. Saya juga menjadi salah satu peserta kegiatan pelatihan di Lembaga Sertifikasi Profesi Pembangun Penyuluh Integritas Bangsa. Sebelum kegiatan penyuluhan ini kita awali, marilah kita perhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan upaya penjagaan keselamatan dan kesehatan kerja selama kegiatan penyuluhan ini berlangsung. Pastikan sebelum kegiatan ini dilakukan, kita taat pada protokol kesehatan, pastikan tidak ada kerumunan yang terjadi, dan karena itu saat ini kita memilih kegiatan ini dilaksanakan secara daring. Tetap jaga jarak dengan orang sekitar masing-masing, tetap memakai masker dengan benar, dan tetap menjaga kebersihan badan dan mencuci tangan dengan benar. Protokol kesehatan di tempat kerja harus kita perhatikan, Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Pertama, kita harus memperhatikan social distancing. Meja kerja dan tempat duduk tentu saja harus kita perhatikan, memiliki jarak yang tepat, minimum 1 meter. Kemudian kita akan menggunakan tanda khusus nih pembatas di dalam kegiatan pekerjaan kita. Jadi ada bagian yang ada boleh ditempati dan boleh tidak ditempati. Ada satu tempat duduk yang berselang-seling posisinya dengan boleh dan tidak di tempat yang lain. Kemudian kita juga akan harus memperhatikan ketika masuk ke satu tempat kita harus memperhatikan batas maksimal yang harus kita tepati. Kemudian kita akan harus menggunakan masker, gunakan masker dengan benar, gunakan masker medis dengan benar yang tentu saja masker itu tidak boleh digunakan bergantian dengan orang lain dan hanya masker yang digunakan satu kali pakai saja dengan memperhatikan batas waktu yang ditentukan. Kemudian patuhi etiket pergaulan. Apakah itu? Yaitu kita mencoba untuk menjaga pada saat kita bersin atau kita batuk, kita mencoba menutup mulut kita dengan benar. Karena itu memang masker adalah salah satu cara yang harus kita lakukan untuk melaksanakan etiket itu dengan baik. Jadi hindari menyentuh area wajah, khususnya pada mata, hidung, dan mulut, karena disitulah virus COVID-19 yang saat ini masih menjadi permasalahan di negara kita bisa masuk ke dalam tubuh kita. Secara keseluruhan, mari kita juga menjaga kebersihan tangan dan tubuh kita. Berkaitan khusus dengan COVID-19, mari kita gunakan hand sanitizer dengan benar ketika kita berada di tempat umum terutama, dan kita rajin mencuci tangan sesuai dengan kebutuhan yang kita perlukan. Jadi Bapak Ibu, Saudara sekalian, setelah kita menyentuh benda-benda yang kemungkinan disentuh oleh banyak orang, mari kita biasakan untuk menggunakan hand sanitizer. Selalu berhati-hati dan perhatikan teman-teman ketika kita menggunakan masker. Saat kita merasa tidak nyaman dengan masker yang kita gunakan, misalnya kita menjadi sesak nafas, karena itu tentu saja kita harus memperhatikan kebutuhan kita, namun tetap dengan memperhatikan protokol kesehatan tadi. Jadi karena itu gunakanlah masker yang secara efektif bisa digunakan untuk memfilter kemungkinan virus itu masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian kita pakai dengan benar. Jadi pastikan bahwa masker itu digunakan dengan benar, tidak longgar di atas atau di bawah atau di samping. Kemudian kita tentu saja tidak disarankan dan sangat tidak diharapkan kita menggunakan masker yang sudah digunakan oleh orang lain. Dan pastikan kita masih bisa bernafas ketika kita menggunakan masker. Biasakan kita membawa hand sanitizer yang siap kita gunakan kapanpun kita membutuhkannya, terutama ketika kita berada di tempat-tempat umum.
Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, andai di dalam kegiatan penyuluhan ini berlangsung, terjadi hal-hal yang tidak kita duga, misalnya ada gempa bumi, tentu saja sangat disarankan kita mengutamakan keselamatan kita, sehingga jika terjadi gempa, maka penyuluhan akan kita hentikan. Mari kita mencoba untuk mencari tempat berlindung yang aman, dan pastikan semua di dalam posisi yang memberikan keselamatan bagi kita. Jadi marilah kita pastikan semua kegiatan ini akan bisa kita laksanakan dalam situasi yang aman dan memberikan keselamatan bagi kita, tidak hanya di dalam menjauhkan diri dari ancaman COVID-19, tetapi juga dalam kaitannya dengan kemungkinan adanya ancaman-ancaman yang lain, misalnya seperti bencana alam tadi. Jadi marilah kita ikuti kegiatan penyuluhan ini dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semoga kita selalu diberikan keamanan, keselamatan, dan kesehatan di dalam kegiatan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.